teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mulyani, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai cerpen. Nah, apa itu cerpen? Seperti yang kita ketahui, cerpen yaitu singkatan dari cerita pendek. Nah, tetapi cerpen memiliki arti, yaitu cerpen atau cerita pendek merupakan bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek atau cerpen dominan singkat padat daripada cerita fiktif yang lain seperti novel atau novela. Nah, di dalam cerpen ini memiliki 6 struktur. Apa aja strukturnya? Ayo kita Struktur yang pertama yaitu abstrak. Nah, abstrak merupakan suatu ringkasan atau inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Nah, unsur abstrak ini opsional, bisa saja digunakan atau tidak. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan segala suatu hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Selanjutnya, struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Nah, komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Nah, jadi kita bisa melihat watak atau karakter suatu tokoh di dalam cerpen bisa dilihat dari struktur komplikasi ini. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penyelesaian atas masalah atau konflik tersebut. Poin yang kelima yaitu resolusi. Nah, resolusi adalah bagian di mana berisi keterangan solusi atau penyelesaian atas masalah yang sudah dialami oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Struktur yang terakhir atau yang keenam yaitu koda. Nah, koda merupakan nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita. Lalu, cerpen memiliki ciri-ciri, yaitu seperti ceritanya jauh lebih pendek dibanding novel. Nah, cerpen juga memiliki jumlah kata yang kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Lalu, cerita yang diceritakan biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Nah, ciri yang lain biasanya cerpen mempunyai alur cerita lurus atau tunggal dan pendalaman tokoh sangat sederhana serta biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Nah, di dalam cerpen juga terdapat unsur intrinsik. Nah, apa aja sih unsur intrinsiknya? Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar jalannya cerita dalam cerita pendek. Biasanya tema yang banyak diangkat dalam cerita pendek mengenai persahabatan, perjuangan, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur atau plot. Nah, alur atau plot ini merupakan tahapan jalannya sebuah cerita. Nah, cerita ini dimulai dari tahap perkenalan. Lalu, setelah perkenalan, cerita ini terdapat atau munculnya konflik permasalahan. Setelah itu, lalu peningkatan konflik, dan setelah peningkatan konflik, muncullah klimaks. Nah, atau puncak dari permasalahan tersebut. Nah, lalu sesudah klimaks, urutannya yaitu penurunan konflik serta penyelesaian permasalahan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu setting. Nah, setting dalam cerita pendek meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh. Nah, tokoh merupakan seseorang yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalam jalannya cerita tersebut. Dalam sebuah cerita pendek, biasanya setiap tokoh memiliki watak atau karakter sendiri-sendiri. Nah, dalam cerita pendek ini terdapat tokoh seperti antagonis, protagonis, serta tokoh figuran yang hanya sebagai peran pendukung. Unsur intrinsik yang terakhir atau yang kelima yaitu penokohan. Nah, penokohan adalah sifat dari tokoh yang tercermin dari mulai sikap, perilaku, ucapan, pikiran, dan pandangannya terhadap suatu hal di dalam cerita. Nah, selanjutnya terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama yaitu nilai agama. Nah, nilai agama berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dari teks cerpen tersebut. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut.
Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakat. Nah, di dalam cerpen pun nilai moral bisa berupa nilai moral negatif ataupun positif. Poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai cerpen. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.